Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpia Hapso dengan nomor induk mahasiswa 101211006 dari kelas C5 Manajemen Angkatan 2021. Dan di video kali ini saya akan mereview materi mengenai manajemen pemasaran jasa dari materi pertemuan pertama sampai ke pertemuan 7. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Nah, untuk materi yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai konseptualisasi pemasaran jasa. Nah, di sini ada definisi pemasaran jasa. Definisi pemasaran jasa dapat dibedakan menjadi dua bagian, baik secara sosial maupun manajerial. Untuk secara sosial, pemasaran jasa adalah proses sosial yang dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan serta inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk jasa yang bernilai dengan pihak lain. Secara manajerial, pemasaran jasa ini adalah proses perencanaan, pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, dan penyaluran gagasan tentang produk jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dan organisasi. Jasa sendiri berbeda dengan produk atau goods karena mereka secara kasat mata jasa tidak dapat dilihat dan dapat menimbulkan berbagai cara dan kegiatan dalam mengembangkan strategi pemasaran. Jasa di sini merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual, contohnya kursus, bengkel, mobil, salon kecantikan, hotel, lembaga pendidikan, dan yang lainnya. Selanjutnya ada 6 karakteristik jasa yang perlu diperhatikan oleh penyedia jasa, yaitu yang pertama, intangibility. Disebut juga jasa tidak dapat tampak. Perishability, jasa tidak dapat disimpan. Heterogeneity, jasa bervariasi. Inseparability, jasa tidak dapat dipisahkan antara produksi dan konsumsi. People based, jasa sangat tergantung pada kinerja seseorang. Dan terakhir yaitu kontak customer, yaitu hubungan secara langsung dengan konsumen. Nah, untuk materi yang kedua yaitu pemasaran jasa dalam bauran pemasaran 7P. Pemasaran jasa produk barang yang telah kita ketahui yaitu mencakup 4P. Adapun unsur bauran pemasaran jasa terdiri atas 7 hal yaitu yang pertama ada produk. Nah, di sini jasa seperti apa yang diinginkan dan ditawarkan. Di dalam produk ini ada total produk yang terdiri dari produk inti yang merupakan fungsi inti dari produk tersebut. Yang kedua ada produk yang diharapkan. Yang ketiga ada produk tambahan. Yang keempat ada produk potensial. Lalu di 7 bauran itu yang kedua yaitu ada price atau harga. Di sini bagaimana strategi penentuan harga. Yang ketiga ada promosi, bagaimana promosi yang harus dilakukan. Yang keempat ada place atau tempat, bagaimana sistem penyampaian jasa yang akan diterapkan. Yang kelima ada people atau orang. Nah, di sini jenis, kualitas dan kuantitas orang yang akan terlibat dalam pemberian jasa ini diperhatikan. Yang kelima ada proses atau bagaimana proses dalam operasi jasa tersebut. Dan yang terakhir ada customer service atau layanan konsumen. Nah, di sini diperhatikan dari tingkat jasa yang bagaimana akan diberikan kepada konsumen. Untuk materi yang ketiga yaitu pemasaran jasa dalam perilaku konsumen. Pemasaran jasa dalam perilaku konsumen ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana konsumen berperilaku saat mencari, memilih, dan menggunakan layanan. Nah, berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dipahami dalam konteks ini. Yang pertama yaitu proses keputusan konsumen. Yang kedua pentingnya reputasi dan kepercayaan. Yang ketiga kualitas layanan. Yang keempat interaksi pelanggan. Yang kelima personalisasi. Yang keenam pengaruh emosi. Ketujuh proses pembelian kognitif. Kedelapan word of mouth dan media sosial. Kesembilan komunikasi jasa. Dan yang terakhir yaitu penilaian pasca pembelian. Kerangka analisis perilaku konsumen dalam konteks jasa dapat membantu memahami bisnis dan merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik.
Lanjut ke materi yang keempat, yaitu pemasaran jasa dalam segmentasi pasar. Mengidentifikasi dan memahami kebutuhan konsumen dalam konteks jasa adalah langkah penting dalam merancang layanan yang sukses dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Mencapai keunggulan kompetitif dalam pemasaran jasa memerlukan pemahaman mendalam tentang pasar, perencanaan strategis yang baik, dan komitmen untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi. Pemasaran jasa dalam segmentasi pasar adalah salah satu aspek penting dalam strategi pemasaran untuk bisnis yang berfokus pada penyediaan layanan. Segmen pasar mengacu pada pembagian konsumen atau pelanggan potensial ke dalam kelompok yang memiliki karakteristik atau kebutuhan yang serupa. Manfaat segmentasi pasar dalam pemasaran jasa yang pertama yaitu penyediaan layanan yang lebih tepat sasaran, yang kedua optimalisasi pengeluaran pemasaran, yang ketiga pengembangan produk atau layanan yang lebih baik. Nah, di sini juga ada tahap-tahap segmentasi pasar dalam pemasaran jasa. Yang pertama yaitu penentuan kriteria segmentasi, kedua analisis pasar, ketiga pemilihan segmen yang tepat, keempat penentuan strategi pemasaran, dan yang kelima implementasi dan evaluasi. Di dalam pemasaran jasa juga terdapat tantangan dalam segmentasi pasarnya. Yang pertama yaitu perubahan referensi konsumen, kedua batasan data, ketiga kompetisi yang tepat. Lalu di materi yang kelima ada pemasaran jasa dalam strategi. Pemasaran jasa adalah elemen kunci dalam manajemen pemasaran jasa. Ini mencakup apa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan dalam bentuk layanan. Persepsi konsumen terhadap atribut jasa adalah faktor penting dalam manajemen pemasaran jasa. Ini mencakup bagaimana pelanggan melihat dan menilai berbagai aspek layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Strategi produk jasa dan pengembangan jasa baru adalah elemen kunci dalam manajemen pemasaran jasa. Ini mencakup perencanaan, pengembangan, dan peluncuran layanan baru serta strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan penawaran layanan yang ada. Lalu ada pengenalan strategi produk jasa. Yang pertama itu definisi strategi produk jasa, kedua pentingnya strategi produk jasa, dan yang terakhir ada pengelolaan produk jasa yang ada. Selanjutnya di materi yang keenam yaitu membahas desain sistem informasi pemasaran jasa. Desain sistem informasi pemasaran jasa ini adalah proses mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi yang mendukung kegiatan pemasaran jasa suatu perusahaan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dalam mengelola dan mengoptimalkan strategi pemasaran jasa. Adapun langkah-langkah pembuatan desain sistem informasi pemasaran jasa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis kebutuhan, kedua perancangan sistem, ketiga pengembangan sistem, keempat implementasi, dan yang kelima yaitu pengelolaan dan pemeliharaan. Adapun komponen utama desain sistem informasi pemasaran jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama itu database pemasaran, kedua alat analisis data, yang ketiga antarmuka pelaporan, yang keempat integrasi CRM atau Customer Relationship Management, yang kelima platform pemasaran digital, dan yang terakhir keamanan informasi. Dan pembahasan materi yang terakhir yaitu mengenai strategi penetapan harga jasa dan penetapan manajemen pendapatan. Penetapan harga jasa adalah proses menentukan nilai moneter untuk layanan yang disediakan oleh perusahaan kepada pelanggan. Secara umum, harga jasa adalah nilai atau imbalan yang diberikan oleh pelanggan untuk memperoleh dan menggunakan layanan yang disediakan oleh suatu perusahaan atau penyedia layanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga jasa yaitu biaya produksi, permintaan pasar, nilai tambah yang diberikan, posisi pesaing, dan juga persepsi nilai oleh pelanggan. Strategi penetapan harga jasa diantaranya itu penetapan harga jasa berbasis biaya, menetapkan harga jasa berdasarkan produksi.
tenaga kerja dan margin keuntungan yang diinginkan. Lalu ada penetapan harga berbasis permintaan, yaitu dengan mengikuti permintaan pasar, mengelola harga untuk menanggapi fluktuasi permintaan. Terakhir ada penetapan harga berbasis nilai, yaitu menetapkan harga berdasarkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan terhadap layanan. Mungkin saya cukupkan sekian review materi pertemuan 1-7 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.